Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua, yang insya Allah pada sesi kedua ini selama 1 jam ke depan kita akan dibersamai oleh beliau Al-Ustadz Hanan Yasir Hafizahullah Ta'ala dengan tema kajian Al-Ummu Madrasatul Ula. Kemudian kami beritahukan bahwa di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab bersama Ustadz. Maka dari itu para jamaah peserta kajian mempersiapkan pertanyaannya. Adapun para jamaah yang bergabung dengan platform Zoom dapat menanyakannya via kolom chat atau dapat mengikuti streaming pada YouTube MPR. Sedangkan untuk para peserta kajian yang hadir kajian offline pada Masjid Perum Raya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kontak person WhatsApp Masjid Perum Raya di 0852 1144 2024. Kami ulangi 0852 1144 2024. Kami ulangi sekali lagi 0852 1144 2024. Selanjutnya tanpa memperpanjang waktu kita akan masuk dalam sesi utama kajian. Kepada Al-Ustadz Hanan Yasir Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fil Ula Rabbul Alamin. Dalam kesempatan hari ini kita masih dimudahkan langkah kita untuk terus memperbaiki kualitas diri kita dan kualitas kehidupan kita dengan ilmu. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Jalla fil Ula, semoga Allah Azza wa Jalla yang maha luas ilmunya, yang maha memiliki perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan semakin menjaga kehidupan kita, ilmu akan semakin memperindah perjalanan kita, ilmu akan semakin memperterang jalan kita untuk pulang ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang diberikan keistiqomahan di atas jalan ilmu. Semoga kita diwafatkan di atas jalan ilmu, dan semoga kita bisa dimasukkan ke dalam surga dengan perantara ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang terjaga, kepada keluarga Nabi yang mulia, dan kepada segenap orang-orang yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dalam kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan langkahnya untuk mencari ilmu dalam rangka memperbaiki kondisi kita dan kondisi keluarga kita. Kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga, kita menjalaninya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan sepekan dua pekan, bukan setahun dua tahun. Apalagi bagi seorang ibu, menjalani peran sebagai seorang ibu, tentu menjalaninya kita bukan dalam waktu yang sangat singkat. Bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita akan menyandang peran sebagai seorang ibu. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita membekali diri kita dengan ilmu? Sudahkah kita menghiasi diri kita untuk menghadapi peran yang agung dan mulia tersebut? Sampai-sampai para penyair mengatakan madrasatul ula. Para ibu adalah madrasah yang pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Di sini menunjukkan bahwa bagaimana agungnya kedudukan seorang ibu. Maka jikalau kita melihat di dalam konteks syariat Islam, Islam begitu memuliakan seorang wanita. Ketika Islam melarang seorang wanita dengan beragam larangan, secara hakikatnya Islam itu tidak ingin mengekang seorang wanita, tapi sebaliknya Islam ingin memuliakan para wanita. Islam ingin agar wanita kita itu, wanita kaum muslimin itu menjadi sosok wanita yang terjaga, menjadi sosok wanita yang mulia, yang bisa menghadirkan generasi-generasi terbaik yang pernah ada di awal-awal kurun keislaman pada zaman Nabi kita Muhammad alaihissalam. Maka dari itu, seorang wanita di dalam Islam punya kedudukan yang agung, punya kedudukan yang mulia, punya derajat yang ditinggikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam sangat memperhatikan hak-hak seorang wanita dan bahkan sangat menjaganya. Dan Islam mensyariatkan hukum-hukum bagi para wanita untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka. Dan Islam juga menyandarkan banyak tugas mulia di atas pundak seorang wanita. Maka kita bisa melihat separuh kebaikan itu pada diri seorang wanita. Karena jumlah wanita pada zaman sekarang sudah lebih banyak daripada jumlah pria. Jikalau kita bisa memperbaiki kondisi para kaum wanita, secara hakikatnya kita sudah memperbaiki kondisi setengah dari masalah yang ada di tengah umat ini. Dan kita juga menyadari bahwa tumbuhnya generasi, tumbuhnya peradaban tidak bisa lepas dari peran seorang wanita. Maka dari itulah banyak sekali para penyair yang mengatakan dengan syair-syairnya, dengan sajak-sajaknya, ia menunjukkan bahwa wanita itu adalah sebuah peran. Ketika seorang wanita mengambil peran sebagai seorang ibu, maka dia sudah mengambil peran yang sangat mulia. Dikatakan hiya madrasatil ula. Seorang wanita, seorang ibu adalah madrasah yang pertama fi hayati kulli insanin, di dalam setiap kehidupan manusia. Ya, kita ini para wanita adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak kita. Sebelum pada akhirnya anak-anak kita masuk ke sekolah dan jenjang pendidikan yang berikutnya. Ada dikatakan oleh penyair yang lain, madrasatun. Seorang ibu adalah diibaratkan sebagaimana sebuah madrasah. Ida a'adattaha, jikalau engkau bisa mempersiapkan sosok-sosok wanita yang salihah, a'adatta sya'ban thayyibal a'raq, maka engkau telah menyiapkan suatu sya'ban, suatu bangsa, suatu generasi thayyibal a'raq,
yang punya budi pekerti yang luhur, yang punya akhlak yang mulia, yang punya kelakuan yang baik. Jadi kunci baik atau tidaknya satu peradaban ada pada diri seorang wanita. Hanya saja pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita adalah, siapkah kita menjadi kunci-kunci kebaikan dari sebuah peradaban? Pilihan kita hanya ada dua. Kita menjadi kunci-kunci terbentuknya kebaikan peradaban, atau justru kita menyiapkan generasi yang hanya akan menjadi sampah peradaban. Nas'alullah salamah. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Islam begitu memuliakan kaum wanita. Syariat yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kaum wanita itu pada hakikatnya untuk menjaga kaum wanita. Kenapa Islam memerintahkan seorang wanita untuk menutup auratnya serapat mungkin? Itu semua untuk menjaga wanita. Kenapa Islam melarang seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menggunakan parfum yang bisa menarik syahwat lawan jenisnya? Itu semua untuk menjaga seorang wanita. Kenapa seorang wanita dilarang untuk bertabarruj? Itu semua untuk menjaga seorang wanita. Begitu sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum wanita. Begitu sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kaum wanita. Rasulullah ingin menjadikan wanita-wanita muslimah menjadi sosok-sosok wanita yang baik, wanita yang mulia, yang bisa melahirkan generasi-generasi terbaik di tengah kaum muslimin. Maka dari itu Islam sekali lagi sangat memuliakan wanita, sangat mengagungkan kaum wanita. Dan Islam menyamakan kedudukan wanita dan pria dari sisi hukum-hukum Islam, dari sisi pahala dan siksa, dari sisi ganjaran dan ancaman, dari sisi keutamaan dan kebaikan. Seorang wanita punya peluang untuk melakukan kebaikan sebagaimana peluangnya kaum pria. Seorang wanita punya peluang untuk masuk surga sebagaimana peluangnya kaum pria untuk bisa masuk surga. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa may ya'mal minas salihat", barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari golongan pria maupun dari golongan kaum wanita. Sekali lagi, min dzakarin aw untha. Tidak peduli engkau seorang pria, tidak peduli engkau seorang wanita, selama engkau beramal saleh wa huwa mu'min, dan engkau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi subhanallah, di dalam Islam tidak ada bedanya pria dan wanita punya peluang yang sama. Peluang dalam kebaikan, peluang dalam ketaatan, peluang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk peluang untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla pernah menyebutkan, man amila salihan, barang siapa di antara kalian yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari golongan pria maupun dari golongan wanita, wa huwa mu'min, dan kalian beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, tentu Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal, balasan yang besar atas kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Maka sekali lagi, seorang wanita tidak pernah dibeda-bedakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Islam. Seorang wanita tidak pernah dinomorduakan di dalam Islam. Tapi justru sebaliknya, Islam begitu memuliakan dan mengagungkan kedudukan seorang wanita. Namun yang menjadi masalah adalah banyak di antara kita saat ini
tidak mau dimuliakan dan tidak mau diagungkan oleh Allah Taala. Banyak di antara kita dengan dalih emansipasi, dengan dalih kebebasan, dengan dalih mengagungkan ego yang ada dalam diri kita masing-masing, maka kemudian di saat yang sama kita sudah keluar dari kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Sekali lagi, kemuliaan yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan pasti akan Allah Azza wa Jalla berikan. Kalau sebab datangnya kemuliaan itu kita terapkan dalam diri kita, terutama diterapkan dalam diri seorang wanita dalam kehidupannya. Nah, di antara hal yang bisa mendatangkan kemuliaan di dalam diri seorang wanita, itulah yang harus kita pelajari. Seorang wanita harus memahami tugasnya, seorang wanita harus memahami perannya agar bisa menggapai kemuliaan, agar bisa menggapai keutamaan dan menggapai ketinggian derajat di hadapan Allah Taala. Maka di antara peran wanita yang harus dipahami oleh setiap wanita adalah seorang wanita suatu hari kelak dia akan menjadi seorang ibu. Seorang wanita suatu hari kelak akan menjadi seorang pendidik. Pendidik yang pertama dan pendidik yang paling utama di dalam sebuah generasi, di dalam sebuah peradaban. Maka hancurnya sebuah peradaban diawali dari hancurnya wanita-wanita mereka. Maka cara terbaik untuk merusak satu bangsa, cara terbaik untuk merusak satu negara, cara terbaik merusak satu komunitas, cara terbaik untuk merusak suatu masyarakat, caranya adalah rusak dulu kaum wanitanya. Selama kaum wanitanya itu rusak, tidak mungkin masyarakat itu punya generasi-generasi yang baik. Jadi pahami dulu, kemuliaan seorang wanita ada pada peran yang ditanggungnya di atas pundaknya sebagai pendidik generasi, sebagai orang-orang yang akan menyiapkan jejak-jejak peradaban di dalam kehidupannya dengan mencetak anak-anak yang baik, dengan mengusahakan perbaikan-perbaikan. Kita tahu mengusahakan perbaikan ada dengan dua cara. Pertama, mengusahakan perbaikan di luar rumah dan mengusahakan perbaikan di dalam rumah. Mengusahakan perbaikan di luar rumah adalah tugas seorang pria. Tugas utama seorang pria sebagai tulang punggung kehidupan. Sedangkan memperbaiki suatu masyarakat kehidupan di dalam rumah adalah tugas seorang wanita sebagai tulang punggung pendidikan. Kita semua sebagai tulang punggung, yang pria tulang punggung kehidupan, yang wanita tulang punggung pendidikan. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala atas tanggung jawab yang kita lalaikan. Maka dari itu, sekali lagi, kaum wanita punya peran yang agung, yang penting di dalam perbaikan masyarakat. Dan wanita punya kewajiban untuk melakukan perbaikan dari dalam rumahnya. Jikalau ada seorang wanita yang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Taala dan dia bisa membagikan ilmunya di tengah masyarakat luas, maka itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, menjadi seorang da'iyah, menjadi seorang penyuruh di jalan Allah Taala. Tapi jikalau dia belum dimudahkan oleh Allah Taala untuk menjadi seorang penyuruh kebaikan, maka minimal kita menjadi orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Allah Taala agar anak-anak kita menjadi para penyuruh kebaikan dan orang-orang yang memperbaiki peradaban. Kita tahu sejarah mencatat sosok seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ketika ibundanya beliau, semoga Allah merahmati ibunda Imam Malik bin Anas,
ketika memakaikan pakaian terbaik, mengantarkan Imam Malik ke tempatnya Rabi'ah. Ibunya Imam Malik mengatakan, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau kepada Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, belajarlah dari Rabi'ah, dari adabnya, dari akhlaknya, dari perilakunya, dari tingkah lakunya, sebelum engkau belajar dan mengambil ilmunya dan mengambil faidah dari dirinya. Subhanallah. Di sini menunjukkan bahwa sosok yang menjadikan seorang Malik bin Anas menjadi seorang ulama besar adalah ibunya. Ibunya adalah dalang dari itu semua, aktor di balik itu semua. Jadi jikalau kita belum menjadi seorang da'iyah, penyeru di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menyebarkan kebaikan di tengah para akhwat, di tengah para wanita sebagai seorang da'iyah, maka minimal kita menyiapkan jejak-jejak peradaban terbaik pada diri anak-anak kita, pada diri keturunan kita. Maka dari itulah ketika seorang wanita menyadari perannya untuk ikut turut serta melakukan perbaikan dan menjadi tulang punggung pendidikan, maka dari itulah kita bisa mendapatkan sebuah rahasia kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan seorang wanita untuk lebih banyak tinggal di dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di dalam rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna, kebaikan seorang wanita berbanding lurus dengan seberapa banyak dia melazimkan dirinya untuk tetap berada di dalam rumahnya. Kemuliaan seorang wanita, nilai seorang wanita bukan dilihat dari seberapa panjang titelnya. Nilai seorang wanita bukan dilihat dari seberapa hebat karir yang bisa diraihnya, tetapi nilai terbaik seorang wanita adalah saat dia melazimkan dirinya tetap di dalam rumahnya dan memfokuskan dirinya untuk mendidik anak-anaknya, mendidik generasi-generasi yang akan mengukir tinta emas sejarah peradaban manusia. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tuntunan Islam, waqarna fi buyutikunna. Tapi jikalau ada seorang wanita yang punya peran dalam dakwah di luar rumah, punya peran untuk ikut melakukan perubahan sosial, perubahan peradaban, apa yang harus dilakukan? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah pada zaman terdahulu. Subhanallah. Maka dari itulah, inilah tuntunan Islam. Islam ketika melarang seorang wanita untuk terlalu banyak keluar rumah, apalagi sampai larut malam. Islam ketika melarang wanita untuk bertabarruj, ada hikmahnya. Hikmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di lanjutan ayat tersebut. Innama yuridullah, sungguh Allah Azza wa Jal ingin untuk pada diri kalian itu wanita, liyudhiba ankumur rijza ahlal bait, untuk menghilangkan dosa-dosa kalian, untuk mensucikan kalian dari dosa-dosa kalian, wa yutahhirakum tadhira, dan agar membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ada sebuah benang merah yang bisa kita tarik antara awal ayat dan akhir ayat. Ketika seorang wanita semakin banyak di rumah, maka semakin besar kemungkinannya untuk semakin bersih di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin besar peluangnya untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi terbaik di dalam rumahnya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas seorang wanita yang paling besar adalah mendidik dirinya. Tugas seorang wanita yang paling besar adalah terus berupaya, terus berjuang untuk menjadi insan-insan yang mempersiapkan generasi-generasi terbaik.
Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan bagi seorang wanita agar bisa mencetak generasi-generasi terbaik, menjadi madrasah yang pertama dan utama bagi diri anak-anaknya. Dah, inilah poin penting yang akan kita bahas dalam pertemuan kita dalam kesempatan pagi hari ini. Poin yang pertama, madrasatul ula, supaya seorang wanita bisa menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya dan bagi peradaban secara makro. Yang harus dilakukan adalah seorang wanita harus terus menempa dirinya dengan doa. Ya, menempa diri dengan doa. Ini tugas seorang wanita. Karena hidayah itu, kesolehan itu datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Anda seorang wanita banyak duduk di majelis ilmu, ketika Anda seorang wanita banyak duduk di pengajian-pengajian, hal itu tidak akan pernah menjamin bahwa Anda akan menjadi orang yang salihah. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, "May yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Intinya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli Anda itu ngajinya seminggu berapa kali, tidak peduli Anda itu puasa sunnahnya sepekan berapa kali, tidak peduli Anda itu baca Qur'annya sepekan itu sekian juz atau berapa kali khatam, tapi hidayah itu tetap di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi banyak-banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah banggakan ilmu yang pernah Anda dapatkan. Jangan pernah banggakan bahwa saya sudah pernah selesai kitab ini, kitab itu. Saya sudah pernah bisa belajar baca kitab. Saya sudah pernah bisa baca kitab. Saya sudah hafal sekian juz. Saya sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Demi Allah, jangan pernah banggakan itu sama sekali. Hidayah ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyaklah minta hidayah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri Anda sebagai orang yang salihah. Banyaklah minta hidayah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari rahim Anda akan lahir generasi-generasi hebat, orang-orang yang akan mengukir peradaban dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Kita lihat doa-doa para nabi, doa-doa para rasul. Mereka tidak pernah membanggakan ilmu mereka. Mereka tidak pernah membanggakan hidayah yang telah tersampaikan kepada diri mereka. Mereka terus berdoa. Mereka terus menempa diri mereka dengan doa. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang pernah diajak omong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang termasuk golongan anak-anak yang saleh. Ya, jangan pernah banggakan ilmu parenting yang pernah Anda pelajari. Jangan pernah banggakan bekal-bekal keilmuan yang pernah Anda dapatkan. Anda bisa mendidik anak Anda menjadi anak yang hebat, anak yang saleh. Itu murni hidayah, murni taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan yang lain. Rabbi habli minas salihin. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga Nabi Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria sampai tua belum dikasih anak. Sampai beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku menjadi seorang diri sendirian. Wa anta khairul warithin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak kepada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli min ladunka durriyatan thayyibah. Ya Allah,
anugerahkan kepadaku dari sisimu ya Allah dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau adalah sebaik-baik zat yang maha mendengarkan doa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul menempa diri mereka dengan doa. Termasuk juga kisah-kisah para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka tidak pernah melepas diri mereka dari doa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa mereka, Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah berikanlah kepada diriku anak-anak dan istri yang akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mataku ya Allah. Subhanallah. Jadi tugas kita adalah terus menempa diri kita dengan doa, terus mendoakan anak kita kalau kita sudah punya anak, dan doa orang tua kepada anaknya menjadi doa yang tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan thalasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang doa itu pasti mustajab dan tidak akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa taala. Di antaranya adalah da'watul walid, doanya orang tua, doanya seorang ayah, doanya seorang bunda ketika mendoakan anak-anaknya. Jangan pernah lepas lisan kita untuk mendoakan anak-anak kita. Walaupun kita hanya mengucapkan barakallahu fiik, Allah yubarik, Allah yahdikum dan sebagainya. Itu doa. Doa untuk anak-anak kita. Perbanyak doa. Kita nggak pernah tahu doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sejarah mencatat bagaimana dulu para ulama yang disifati oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Dan orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa taala di antara para hambanya adalah para ulama. Para ulama di antaranya mereka enggak pernah lepas lisan mereka dalam berdoa, mendoakan anak mereka. Sampai-sampai Sa'id bin Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Sungguh aku menambahkan salatku, aku memperbanyak ibadah-ibadah sunnahku min ajlik, demi engkau wahai anakku, supaya dalam salatku aku bisa memperbanyak doa, aku bisa memperbanyak harapan-harapan yang aku panjatkan kepada Rabbku Jalla fil ula. Nah, ini tugas wanita yang pertama, tugas ibu yang pertama, menempa diri dengan doa. Tanpa doa semuanya tidak akan pernah berarti sama sekali. Walaupun Anda punya ilmu parenting sekian banyak, walaupun Anda sudah ngaji sekian lama, walaupun Anda sudah bisa baca kitab, tanpa doa itu semua akan nol. Tanpa melibatkan Allah Tabaraka wa taala enggak akan pernah berarti di sisi Allah Azza wa Jalla sama sekali. Nah, ini tugas pertama, menempa diri Anda dengan doa. Kemudian tugas Anda yang kedua sebagai seorang wanita adalah memperbaiki kualitas diri Anda. Ya. Tugas seorang wanita adalah menempa dirinya agar menjadi seorang wanita yang smart, agar bisa melahirkan generasi yang smart. Menempa diri Anda menjadi seorang yang salihah agar bisa mencetak generasi-generasi yang saleh dan salihah. Menempa diri Anda menjadi orang yang bertakwa agar bisa menghasilkan anak keturunan yang beriman dan bertakwa. Maka dari itulah betul dikatakan oleh para pepatah dan para penyair Arab. Para penyair Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu yang
akan diberikannya. Orang yang gak punya beras, gak mungkin dia sedekah beras. Orang yang gak punya uang, gak mungkin dia bisa bersedekah uang. Sama juga, seorang ibu yang gak saleh, seorang ibu yang gak salehah, tidak mungkin dia bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salehah. Dan ini kunci keberhasilan pendidikan pada diri anak kita. Banyak di antara kita dalam kesempatan zaman-zaman sekarang ini berharap mencetak anak-anak yang saleh dan salehah, tetapi apa daya dirinya tidak berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang salehah. Kalau dikatakan oleh pepatah kita, bagaikan punuk merindukan bulan. Mustahil. Mustahil sekali bagi seorang ibu bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha kalau dirinya belum menempa jiwanya menjadi orang-orang yang saleha. Inilah faktor yang paling penting setelah doa agar seorang ibu bisa menjadi madrasatul ula, menjadi madrasah yang pertama bagi diri anak-anaknya. Tidakkah kita melihat sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang maknanya sangat dalam? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebuah ayat, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillah wa fikum rasuluh. Sebuah ayat yang turun kepada para sahabat Nabi. Kaifa takfuruna, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna kalau diartikan bahwa tidak mungkin wahai engkau para sahabat menjadi orang kafir. Mustahil bagi para sahabat menjadi orang kafir. Sekaligus ayat ini menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW para sahabat itu murtad semuanya, kecuali sebagian kecil dari para sahabat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kaifa takfuruna, bagaimana mungkin wahai engkau para sahabat engkau menjadi orang kafir, engkau murtad, wa antum tutla alaikum ayatillah, sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, dan selanjutnya wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada seorang nabi, ada seorang rasul, itu Muhammad SAW. Kita bisa melihat kenapa bisa muncul sosok-sosok hebat sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Uthman, sekelas Ali, sekelas Hamzah, sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, sekelas Mus'ab bin Umair. Kenapa muncul sosok-sosok hebat seperti mereka? Karena tidak lepas dari pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang kuat imannya bisa menguatkan keimanan para sahabat. Rasulullah yang mulia akhlaknya bisa memuliakan akhlak para sahabatnya. Rasulullah yang terpuji tindak tanduknya bisa menjadikan para sahabat menjadi insan yang terpuji tindak tanduknya. Sebuah ayat yang bisa kita tarik sebuah benang merah tentang bagaimana sebuah parenting di dalam Islam itu ditegakkan. Orang tua harus menyadari bahwa kalau dia ingin mencetak anak-anak yang saleh dan saleha, kunci utama adalah perbaikilah kualitas diri Anda sebagai seorang ayah dan seorang bunda. Itu mau tidak mau harus Anda lakukan. Maka yang namanya perbaikan, kalau kita punya sekolah, kalau kita ingin memperbaiki anak didik kita, kunci utamanya adalah perbaiki juga orang tuanya. Maka di antara kewajiban yang kita tetapkan di tempat kita, di tempat kami, Sekolah Alam Tahfidz Unggulan, adalah orang tua juga harus ikut belajar. Kalau aku nggak ikut belajar, anak itu dia alal asif kita kembalikan pendidikannya ke rumahnya, yaitu kembalikan ke orang tuanya. Karena nggak mungkin kita bisa memperbaiki seorang anak kalau kita nggak juga memperbaiki orang tuanya. Jadi kalau kita mau
mencetak anak yang hebat, hebatkan diri Anda. Kalau kita ingin mencetak anak yang berkualitas, kualitaskan diri Anda, tingkatkan kualitas diri Anda. Kalau kita ingin mensolehkan anak kita, solehkan diri Anda juga. Harus berjalan beriringan, tidak bisa berjalan dengan satu arah saja, sangat tidak mungkin. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Dan tembok itu milik dua orang anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dari dinding itu ada sebuah kanz, ada sebuah harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tua mereka atau orang tua mereka adalah orang tua yang saleh. Kita bisa melihat kesolehan orang tua akan berdampak pada kesolehan seorang anak. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma min mu'min yamut illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibih." Ma min mu'min yamut, tidaklah seorang mukmin yang meninggal dunia di mana saat seorang mukmin itu terus berjuang untuk memperhatikan kewajiban-kewajibannya, terus berjuang untuk beramal saleh, terus berjuang untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dia di jalan Allah Tabaraka wa taala, illa hafidhahullah, kecuali Allah Azza wa Jalla pasti akan menjaga siapa? Menjaga fi aqibihi, menjaga anaknya, wa aqibi aqibih, dan menjaga anak keturunannya. Jadi subhanallah, kalau kita berjuang hari ini, kalau kita berjuang untuk mensolehkan diri kita hari ini, dan itu tidak mudah, butuh berdarah-darah. Kalau kita berjuang untuk mensolehkan diri kita hari ini, secara otomatis kita sedang berjuang untuk mensolehkan anak kita, untuk mensolehkan keturunan kita. Dan itu perjuangan yang akan berbuah dengan kebaikan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi kebaikan dan kebahagiaan tersendiri saat kita dikumpulkan di surga nanti oleh Allah Tabaraka wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim. Jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Dan surga adil, surga di mana kalau orang sudah masuk ke dalam surga itu enggak mau keluar lagi. Mereka dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Orang-orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga mereka dalam surga. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan ayah-ayah orang tua mereka yang saleh. Wa aswajihim, bersama dengan pasangan mereka yang saleh. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka yang saleh dan saleha. Sebuah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita.
saat suatu hari dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga bersama orang yang kita cintai. Kuncinya adalah ada pada diri kita hari ini. Sudahkah kita siap untuk berdarah-darah, menjadikan diri kita menjadi sosok orang tua yang saleh dan saleha? Sudahkah kita siap sebagai seorang wanita untuk mendidik diri kita menjadi seorang wanita yang saleha? Karena ini kunci yang utama, kunci yang sangat besar. Meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita. Dan ini menjadi sebuah kunci yang sangat dahsyat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat seseorang meningkatkan kualitas dirinya, dengan harapan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kualitas anak keturunannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara sarana bagi seorang wanita untuk menjadi madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anaknya adalah seorang wanita harus berjuang, harus berupaya untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Percayalah bahwa kita orang tua punya kewajiban menampilkan teladan terbaik kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan melakukan anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Dan anak-anak kita tidak akan pernah meniru atas apa yang kita perintahkan dan apa yang kita ucapkan. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari. Tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai seorang bunda punya kewajiban menjadi teladan yang baik. Nah, inilah konsep keteladanan yang begitu dianjurkan di dalam Islam. Yang kemudian konsep itu juga banyak diterapkan dalam pola-pola pendidikan modern. Termasuk oleh Bapak Pendidikan Nasional, beliau pernah mengatakan ingarso sung tulodo, ingmadiu mangun karso tutwuri handayani. Bahwa kalau kita di depan, kita kasih contoh tutwuri handayani. Ngasih contoh kepada anak kita dengan contoh-contoh yang baik. Mencontohkan anak kita dengan ibadah-ibadah kita, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Subhanallah, menjadi teladan bagi anak-anak kita adalah sebuah keniscayaan agar kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salehah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjadikan sepertiga dari Al-Quran semua isinya adalah kisah. Ada hikmah yang sangat dalam yang Allah sebutkan di dalam kisah-kisah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua kisah itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan hatimu dengan kisah-kisah itu, agar dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bahwa engkau wahai Muhammad tidak sendirian. Engkau diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, sama juga dengan Nabi sebelummu juga diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Engkau dicaci, para Nabi sebelumnya juga dicaci. Engkau dimaki, para Nabi sebelumnya juga dimaki. Engkau dikatakan orang gila, Nabi sebelumnya juga dikatakan orang gila. Maka pelajaran penting bisa kita ambil bahwa sebagai orang tua kita diwajibkan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Maka dari itu pernah suatu hari Muqatil bin Muhammad berkata, suatu hari aku bersama dengan ayahku, bersama dengan saudaraku, berkunjung ke rumah Ibrahim Al-Harbi. Kemudian Ibrahim Al-Harbi mengatakan kepada ayahku, apakah mereka adalah anak-anakmu? Maka ayahnya Muqatil bin Muhammad mengatakan, na'am, ya, mereka adalah anakku. Maka Ibrahim Al-Harbi memberikan nasihat kepada ayahnya Muqatil bin Muhammad dengan mengatakan, hati-hatilah,
Jangan sampai mereka melihatmu melanggar larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga wibawamu akan jatuh di hadapan mata mereka. Sebuah pelajaran penting bisa kita ambil bahwa kita punya kewajiban menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Seorang ibu punya kewajiban menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan buah hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing diri kita, membimbing para wanita-wanita kita untuk terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah yang sempurna kepada para kaum wanita yang akan mencetak generasi-generasi terbaik yang akan mengembalikan kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga para kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi jalan-jalan mereka dan memudahkan urusan mereka untuk terus menempa diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz ala ilmika wa nasihatik. Kita akan berlanjut pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, izinkan saya membacakan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, lebih baik mana merantau bekerja sambil mencari lingkungan yang baik, apa di rumah berbakti kepada orang tua sambil menunggu jodoh, tapi lingkungan tidak baik? Sedih Ustaz, bingung. Sekarang mau cari kerja yang syar'i bagi akhwat lumayan susah, tapi kalau mau di kampung sering futur karena lingkungan yang kurang baik, dan sebenarnya sudah ingin menikah tapi belum ada jodoh. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Lebih baik mana antara seorang akhwat untuk bekerja dan jauh dari orang tuanya sedangkan dia punya lingkungan yang baik, atau dia berada di kampung halamannya bisa birrul walidain dengan orang tuanya tetapi lingkungan di kampungnya bukanlah lingkungan yang baik untuk dirinya? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berhati-hatilah dengan lingkungan tempat kita tinggal. Berhati-hatilah dengan teman pergaulan Anda. Karena dikatakan oleh para penyair, as-sahibu sahib, bahwa teman itu bisa menarik diri kita. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Rasulullah SAW, bahwa ruh itu diibaratkan sebagaimana serombongan pasukan yang sedang berbaris dengan sangat rapi. Ya, seseorang bisa dilihat dari kawannya, seorang bisa dilihat dari temannya, seseorang bisa dinilai dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berinteraksi. Maka nasihat saya adalah teruslah pertahankan jikalau kita sudah punya lingkungan yang baik. Teruslah kita berjuang untuk mempertahankan teman-teman yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, ketika kita masih punya orang tua, kita juga punya kewajiban untuk terus birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Karena kita bisa melihat dulu para ulama, ketika mereka di hari di mana mereka kehilangan orang tua mereka meninggal dunia, mereka menangis. Mereka menangis bukan karena apa-apa. Mereka menangis karena mereka sadar bahwa salah satu pintu surga yang paling mudah untuk bisa mereka raih sudah tertutup di hadapan mata mereka. Ya, mereka menangis karena pintu surga itu sudah ketutup. Pintu surga yang paling gampang, pintu surga yang paling ringan.
Pintu surga yang paling mudah untuk kita jangkau itu sudah ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu selagi kita punya orang tua, berbuat baiklah kepada mereka. Dan dengan kemajuan teknologi, dengan mudah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan telepon orang tua kita, mengirimkan hadiah kepada orang tua kita, mengirimkan makanan kepada orang tua kita walaupun kita beda kota. Dengan aplikasi food yang ada hari ini, dengan mudah kita kirimkan makanan kepada orang tua kita. Contohnya orang tua kita suka sate, kita kirimkan sate. Orang tua kita suka gulai, kita kirimkan gulai. Orang tua kita suka pepes, kita kirimkan pepes. Itulah cara kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, itu poin yang kedua. Jadi dua hal ini pada hakikatnya di zaman sekarang bukanlah dua hal yang harus kita benturkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa terus mendapatkan lingkungan yang baik, berpisah dengan orang tua kita. Kita juga masih bisa terus untuk birrul walidain kepada orang tua kita dengan cara telepon orang tua kita atau menjenguk orang tua kita di waktu-waktu libur kerja atau waktu-waktu kita punya keluangan waktu misalnya. Maka kita bisa gabungkan di antara dua perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz Anan dan semua tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, bagaimana jika anak perempuan kita yang dari kecil hingga SMA kami bersamai untuk sekolah di sekolah yang bermanfaat salaf, besok ketika kuliah di bidang IT atau teknik, mengingat jurusan-jurusan tersebut didominasi oleh kaum madani. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahu yuwaffiqkum. Baik, wafikum barakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami yang namanya fikih prioritas. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita begitu banyak. Tetapi di waktu yang sama, waktu yang kita miliki itu begitu terbatas. Di satu sisi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu masih banyak yang kita tinggalkan. Di sisi yang lain, kemaksiatan kita masih terus bertambah. Keburukan kita masih belum bisa kita hentikan. Maka di antara ilmu yang harus kita prioritaskan adalah ilmu bagaimana seseorang itu memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaannya, memperbaiki jiwanya, memperbaiki kehidupannya. Itu ilmu yang wajib. Sedangkan ilmu dunia hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengilmui dari kaum muslimin, maka kewajiban itu sudah gugur atas diri kita. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa urgensikah, seberapa pentingkah seorang wanita untuk belajar ilmu-ilmu tertentu yang ilmu itu kebanyakan didominasi oleh kaum pria. Seberapa pentingkah misalnya? Kalaupun memang kita merasa bahwa itu penting, misalnya seorang wanita belajar ilmu kedokteran. Kenapa sebabnya? Nanti setelah lulus kedokteran mau ngambil spesialis, misalnya spesialis kulit dan kelamin misalnya. Dan spesialis itu rata-rata kaum pria. Lah kalau pasiennya wanita bagaimana? Nah, mengkhususkan nanti ketika berkarir menjadi seorang dokter yang khusus menangani kaum wanita misalnya. Maka jikalau niatnya itu semoga Allah mudahkan dan itu niat yang mulia. Terkadang kita ketika akan mempelajari sesuatu, kita harus memahami betul seberapa urgensi ilmu tersebut. Yang kedua, seberapa pentingnya kita pelajari ilmu itu untuk umat ke depannya. Kalau memang kebutuhan umat akan orang yang mengilmui ilmu itu dari golongan wanita memang begitu besar,
maka setidaknya kita bisa tetap mengambil dan belajar ilmu tersebut, tetapi mencari sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang menerapkan pembatasan bagi pria dan wanita dalam proses belajar dan mengajar. Karena subhanallah ya akhwat, hati manusia begitu lemah. Bisa jadi ketika nanti kuliah, sebelumnya terjaga, saat dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala belajar ilmu syar'i, ketika kuliah hatinya goyah, imannya goyah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram bagi dirinya, ketika satu kelas dengan laki-laki yang bukan mahram bagi dirinya, dan timbullah hal-hal yang negatif yang selama ini dikhawatirkan oleh kedua orang tuanya. Demi Allah, hati kita begitu lemah. Maka dari itulah jangan coba-coba bagi diri kita. Jikalau hal itu enggak ada urgensinya, lalu kita mencoba-coba untuk membuka pintu fitnah dan pintu musibah bagi diri kita, maka pertanyaan itu kita pertanyakan pada diri kita. Seberapa pentingkah sehingga sampai anak kita harus mempelajari ilmu itu? Apakah ketika belajar nanti ada madorot-madorot yang bakal didapatkan oleh anak saya atau tidak? Itu harus dipikirkan dan harus diperhitungkan. Semoga Allah menjaga Anda dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya. Saya adalah seorang istri dengan 2 anak. Saya memiliki seorang ibu yang berumur paruh baya, namun alhamdulillah masih sehat. Awalnya kami tinggal satu rumah, namun pendidikan kami berseberangan dengan keluarga besar kami, terutama ibu kami. Dan anak-anak kami merasa tertekan dengan segala perbedaan, pengaruh dan tekanan psikis. Akhirnya suami memutuskan untuk mengajak kami ngontrak dan meninggalkan ibu tinggal sendirian. Dengan pertimbangan adik-adik kami juga masih bisa bergantian nengokin. Pertanyaan kami, berdosakah kami, terutama saya, karena harus taat kepada suami untuk kontrak dan meninggalkan ibu kami demi keselamatan pendidikan anak-anak kami, sedangkan kami belum memiliki cukup ilmu untuk menasihati keluarga besar kami. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Berdosakah Anda sebagai seorang istri saat meninggalkan ibu Anda dan lebih menuruti kata suami? Ketika seorang wanita telah menikah, maka ketaatannya yang sempurna ada pada diri suaminya. Maka ketika Anda mentaati suaminya atau suami Anda, maka pada saat itulah Anda mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Anda tidak berdosa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Anda tetap punya kewajiban untuk terus birrul walidain kepada ibu Anda. Misalnya, nengok ibu Anda sepekan sekali, nengok ibu Anda sepekan 2 kali. Apalagi tadi dikatakan bahwa ada bergantian menengok ibu, misalnya antara Anda dan adik-adik Anda, maka itu bisa dilakukan. Maka insya Allah Anda tidak berdosa dengan izin Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan terbatasnya waktu kajian, maka kami informasikan kepada para peserta kajian bahwa tidak dapat menjawab semua pertanyaan dan sisa pertanyaannya akan kami serahkan kepada panitia Madrasah Anak Solehah. Adapun pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana menjadi anak yang soleh di tengah keluarga yang tidak soleh atau broken home? Karena banyak anak-anak yang ingin soleh, tapi dalam keluarga mereka, ayah dan ibu mencontohkan yang tidak soleh. Apakah ada kisah para sahabat yang keluarga mereka broken home? Berilah nasihat untuk seorang anak yang terlahir dalam keluarga seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Wa'alaikum bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kondisi jikalau ada seorang anak yang dilahirkan bukan dari keluarga yang saleh dan salehah, keluarga yang broken home, keluarga yang rusak, keluarga yang kacau balau.
dan dia ingin menjadi orang yang atau anak yang soleh dan ingin mencetak generasi yang soleh dan soleha. Yang pertama yang harus dilakukan dan ditanamkan dalam diri kita adalah saat kita merasa bahwa kita sebagai seorang anak tidak mendapatkan hak kita untuk dididik dengan baik, untuk dididik dengan maksimal, untuk diberikan pengajaran yang baik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita maafkan kesalahan dan kelalaian orang tua kita. Kita doakan orang tua kita dengan doa-doa kebaikan. Ini yang harus kita lakukan, memutus mata rantai buruknya pengasuhan orang tua kita atas diri kita. Itu harus diputus. Cara memutusnya bagaimana? Di antaranya adalah maafkan kesalahan mereka yang sudah mendidik Anda, yang sudah mencontohkan kepada diri Anda tentang tata kelola rumah tangga yang buruk dan amburadul. Maafkan mereka. Berikanlah ribuan udzur, berikanlah ratusan udzur kepada mereka, bahwa mereka belum punya ilmu, bahwa mereka masih jahil, mereka masih bodoh. Kasih sebanyak mungkin udzur kepada mereka. Nah, setelah Anda bisa memutus mata rantai yang diajarkan orang tua Anda tentang buruknya tata kelola rumah tangga dalam kehidupan Anda, dan itu terekam dalam diri Anda, dan pasti terekam dan terekam dalam alam bawah sadar diri Anda, maka setelah kita bisa putus itu semua, kita berkomitmen dalam diri kita, tidak boleh saya mengulang kesalahan yang sama. Tidak boleh bagi saya untuk mengulang kecerobohan yang sama. Tidak boleh bagi saya untuk masuk ke lubang yang sama. Itu komitmen yang harus kita bangun. Setelah komitmen itu bisa kita bangun, setelah itu kita berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, pembahasan ini pernah saya bahas secara panjang dan lebar dalam serial parenting dan fikih rumah tangga. Bagi yang ingin memperdalamnya bisa cek di YouTube Mutiara Hikmah Official. Sudah kita buat playlistnya, insyaallah semoga bisa diambil faedahnya. Barakallahu fikum jami'an. Sudah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, pada akhirnya kita telah sampai pada akhir dari sesi ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat melalui penyampaian Ustaz dan Ustazah pada hari ini, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat pada hari ini. Sekian dari saya moderator pada sesi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan adalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.